Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang tanggal 6 Juni tahun 2025. Sudah Lebaran Idul Adha tahun 2025 ini tentunya ya. Apakah ada kemungkinan besok di tanggal 5 Juni tahun 2025 bantuan PKH BPNT tahap kedua mulai dicairkan? Update keterangan SP2D PKH BPNT tahap kedua tahun 2025 di hari ini. Kira-kira sudah ada pergerakan atau belum? Update keterangan SP2D-nya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada kesempatan kali ini cukup lumayan banyak informasi yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Di antaranya terkait dengan update keterangan SP2D di 6NG, kemudian terkait dengan pengetahuan seputar kriteria kemiskinan menurut BPS. Tentunya ini sangat perlu diketahui oleh para keluarga penerima manfaat agar tidak ketinggalan informasi, supaya menambah pengetahuan terkait dengan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 4, kira-kira bantuan apa saja yang berhak diterima. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Langsung saja yang pertama, besok di tanggal 6 Juni tahun 2025 ini sudah Lebaran Idul Adha ya, tepatnya di hari Jumat insya Allah, seperti itu sahabat YouTube. Apakah ada kemungkinan di tanggal 5 Juni besok ini bantuan PKH BPNT mulai dicairkan? Tentu harapan kita semua sudah mulai dicairkan ya sahabat YouTube. Tapi ya kita harus lebih teliti lagi dalam menyimak setiap informasi yang beredar di media sosial, karena per hari ini pun sudah banyak yang menyampaikan bantuan PKH BPNT sudah mulai dicairkan dengan menampilkan bukti struk penarikan dengan nominal Rp600.000, ada juga yang nominal Rp500.000 dan lain sebagainya. Tapi menurut keyakinan kami sendiri dari channel Diary Bansos, untuk bantuan sosial PKH BPNT tahap kedua ini masih belum dicairkan, karena menurut teori yang kita percayai bahwasanya untuk bantuan sosial PKH BPNT bisa dicairkan itu minimal keterangan SP2D-nya itu adalah sudah SI. Nah, adapun keterangan SP2D per hari ini di 6NG, update-nya untuk bantuan BPNT melalui akun 6NG Supervisor itu keterangannya adalah belum SI. Sedangkan untuk bantuan PKH, keterangan SP2D-nya ini masih strip atau masih kosong ya seperti itu. Tapi untuk keterangan rekeningnya sudah ada yang berhasil rekening. Artinya masih belum ada pergerakan menuju sudah SI, sehingga bisa kita simpulkan untuk bantuan PKH BPNT tahap kedua masih belum dicairkan. Jadi buat para KPM yang mengetahui berbagai macam informasi yang menampilkan bukti struk penarikan di beberapa hari ini, saya minta buat para KPM tidak perlu tergesa-gesa untuk mengecek kartu KKS-nya bolak-balik ke mesin ATM ataupun ke agen bank ya. Buang-buang tenaga tidak perlu dilakukan. Jadi tunggu saja informasi resmi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing, atau minimal tunggu keterangan SP2D sudah SI ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Karena berdasarkan pengalaman pencairan sebelum-sebelumnya, kalau keterangan SP2D itu sudah SI, maka membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 7 hari kerja barulah bantuan sosial itu masuk ke dalam kartu KKS para keluarga penerima manfaat. Oleh sebab itu buat para KPM sabar saja, ditunggu, perbanyak berdoa, semoga diberi kelancaran dan masih mendapatkan rezeki di pencairan kali ini. Jadi itu yang utama ya seperti itu.
Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, tentu kita sudah mengetahui bersama, Bapak Menteri Sosial menyampaikan yang disalurkan di tahap kedua kali ini adalah KPM yang masuk ke golongan desil 1 hingga desil 4 ya, seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau misalkan ada informasi lebih mendetail, tentunya akan kita sampaikan di video-video selanjutnya. Tapi informasi terakhir yang kita terima yang disalurkan itu adalah desil 1 hingga desil 4 ya, seperti itu. Tapi ada juga yang menyampaikan katanya desil 1 hingga desil 3 ya. Jadi ditunggu saja nanti kebenarannya seperti apa. Yang jelas dengan adanya sistem perankingan di data tunggal sosial ekonomi nasional, ada desil 1, desil 2, desil 3 dan juga desil 4. Nah, ini ada beberapa bantuan sosial yang berhak diterima berdasarkan sistem perankingan tersebut ya, seperti itu. Nah, berdasarkan perankingan tersebut, di sini kita mendapatkan sebuah informasi, ini kita tampilkan juga ya. Jadi untuk desil 1, ini merupakan rumah tangga dalam kelompok 10% terendah sangat miskin ya, dalam kurung, yang berhak menerima bantuan PKH, kemudian Kartu Indonesia Pintar, kemudian bantuan Raskin atau bisa juga disebut dengan BPNT ya, kemudian bantuan KIS ya. Jadi yang berada di desil 1 berhak menerima bantuan-bantuan tersebut. Kemudian yang berada di desil 2. Nah, berada di desil 2 ini rumah tangga dengan kelompok 10 hingga 20% terendah atau kategori miskin yang berhak menerima bantuan berupa KIP, Kartu Indonesia Pintar, kemudian Raskin atau beras untuk keluarga miskin ya, seperti itu, atau juga bisa disebut BPNT, kemudian bantuan KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu yang berada di desil 2. Kemudian yang berada di desil 3, rumah tangga dalam kelompok 20 hingga 30% terendah, ini dalam kurung hampir miskin, yang berhak menerima bantuan program pemerintah berupa Raskin ya, dan juga Kartu Indonesia Sehat. Kemudian desil 4, ini yang masuk di dalam desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 30 hingga 40% terendah atau dalam kurung rentan miskin, yang berhak menerima bantuan berupa program pemerintah KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Jadi seperti itu. Kemudian ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS. Ini yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orangnya. Kemudian jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Kemudian kriteria yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Kemudian kriteria yang keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Kemudian kriteria yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Kemudian kriteria yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Kriteria yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Kriteria yang ke-8, hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. Kemudian kriteria yang ke-9, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Yang 10, kriteria yang ke-10 ya, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Kriteria yang ke-11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Yang ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi. Kemudian buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulannya. Kemudian kriteria yang ke-13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Dan kriteria yang terakhir atau yang ke-14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000
seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya, yang itu apabila dijual itu harga jualnya kurang dari Rp500.000. Catatannya, jika minimal ada 9 kriteria terpenuhi, maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin ya Sobat YouTube. Ini menurut standar BPS. Nah, berdasarkan pengetahuan ini, para pemerhati channel Dear Bansos, para keluarga penerima manfaat bisa menganalisa dirinya sendiri-sendiri. Apakah sudah memenuhi 9 kriteria yang sudah kita sampaikan ini dari 14 kriteria? Kalau misalkan memenuhi, berarti termasuk kategori miskin dan layak mendapatkan bantuan sosial. Tapi kalau misalkan terpenuhi hanya 3 kriteria saja, atau 4 kriteria, atau 6 atau 7 kriteria, maka masih belum bisa disebut sebagai miskin. Itu menurut standar BPS ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah, dan yang perlu diingat, berdasarkan sistem rankingan desil ini, untuk desil 1 itu adalah kategorinya sangat miskin dengan pendapatan per bulannya per kapita kurang dari Rp800.000. Desil 2 yaitu pendapatan 800.000 hingga 1,2 juta. Desil 3 pendapatan 1,2 juta hingga 1,8 juta. Desil 4 pendapatan 1,8 juta hingga 2,5 juta rupiah per bulannya. Sedangkan di desil 5 hingga desil 10 itu kategori yang sudah tidak mendapatkan bantuan sosial, utamanya yang berada di desil 10 itu pendapatannya lebih dari 20 juta, kategorinya adalah super kaya. Dan anehnya ada penerima bantuan sosial PKH BPNT yang masuk ke desil 10 ini masih aktif mendapatkan bantuan sosial, dan itu yang dicoret kepesertaannya di tahap kedua kali ini. Total ada 600.000 sekian, kemudian untuk BPNT ada 1, sekian juta KPM yang dinonaktifkan di tahap kedua ini, dan itu berpotensi nanti ada penambahan KPM di tahap kedua ini dari para keluarga penerima manfaat ataupun warga masyarakat miskin yang sebenarnya layak mendapatkan tapi sebelumnya belum pernah mendapatkan. Jadi seperti itu ya. Oke Sobat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Dear Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.